Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru pondok pesantren Daroman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita dari segala macam-macam penyakit yang sedang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. At-tajdidu yunakidul ibtida. Kata-kata pembaharuan at-tajdid itu adalah kebalikannya kata-kata ibtida. Ibtada'a yabtadi'u, mengada-ngadakan. Di pembaharuan itu kebalikan bid'ah. Bid'ah itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah dan tidak ada dalil-dalil aslinya. Wa min ta'rifatis salam litajdid, dari definisi ulama salaf, takrifat itu definisi. Litajdid, tentang pembaharuan, hadat takrif, inilah kaidahnya sebagian ulama salaf. Yujaddidu ad-din ayyubayyinu as-sunnah minal bid'ati. Pembaharuan agama itu artinya menjelaskan sunnah dari yang bid'ah. Jadi mengembalikan agama itu kepada kebenarannya, kepada aslinya, dan dijauhkan daripada bid'ah-bid'ah. Wa yukthiru al-ilmah, dan pembaharuan itu memperbanyak ilmu. Wa yu'izzu ahlahu, dan yang memuliakan ahli ilmu.
wa yakma'u al bid'atah, dan memberantas bid'ah, wa yukassir ahlaha, dan menghancurkan orang-orang yang ahli bid'ah itu. Inilah yang menjadi persoalan dan selalu menjadi perbincangan yang tidak pernah putus-putusnya, soal bid'ah. Kita kembali kepada hadisnya. Ini saya perpanjang kepada anak-anakku. Kembalikan kepada hadisnya tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul kalami kalamullah, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalatun, wa kullu dolalatin finnar. Itu rangkaiannya. Khairul kalam, sebagus-bagus kalam, artinya perkataan, kalamullah, perkataan Allah, artinya Al-Quran. Dari segi bahasanya, dari segi iramanya, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun saja, irama Al-Quran. Indah iramanya Al-Quran itu. Kayak puisi tapi bukan puisi, kayak prosa tapi bukan prosa. Itu bahasa Al-Quran. Kayak syair tapi bukan syair, kayak bukan syair tapi bukan syair. Itulah bahasa Al-Quran. Kayak puisi tapi bukan puisi, kayak prosa tapi bukan prosa. Irama tersendiri, irama yang datang dari Allah. Oleh sebab itu Al-Quran itu indah, dibacanya indah. Apalagi dibaca oleh korek-korek kita yang suaranya indah, merdu. Masya Allah, itulah Al-Quran. Wa khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebut wasyarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara, sejelek-jeleknya urusan perkara, muhdatsatuha. Muhdatsat artinya dikata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Bedakan antara mengadakan dengan diada-adakan. Mengadakan bisa mengadakan barang yang sudah ada kita adakan. Tapi kalau mengada-adakan itu mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Mengada-adakan. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Karena tidak ada rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada rujukannya, referensinya, itu tidak termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua barang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan yang sesat itu pasti di neraka. Lalu timbul pertanyaan, kalau disebut bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, apakah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sekarang ada? Apakah pasti jeleknya? Akal sehat akan menjawab belum tentu jelek dan belum tentu baik. Itu jawaban yang tepat. Bid'ah itu mungkin baik dan mungkin jelek. Lihat dulu bid'ahnya itu kayak apa. Kalau bid'ah itu ada referensinya, ada rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu tidak termasuk bid'ah sayyi'ah.
Tapi kalau bid'ah itu tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya pada Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah al-bid'ah al-madmumah. Supaya jelas kepada anak-anakku nanti kalau terjun di masyarakat bicara soal bid'ah itu, anak-anakku sudah menjadi profesornya bid'ah. Jadi profesor dia ngerti betul. Bada ayabda'u artinya menciptakan. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa dikatakan pencipta langit dan bumi? Karena sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi. Berarti langit dan bumi ini barang baru, barang bid'ah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Quran badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Lalu bid'ah di dalam agama kita ini segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak ada rujukannya, tidak referensinya. Kalau ada referensinya tidak termasuk bid'ah. Nah, itu soal bid'ah. Banyak nanti di belakang saya jelaskan. Hada ta'rif litadid yusiru ila amrin hamin fi mafhumit tadid indas salaf. Definisi ini terhadap pembaharuan menunjukkan kepada suatu hal yang penting di dalam memahami pembaharuan menurut ulama salaf. Fatajdid, maka pembaharuan min hadal qaul, dari ucapan ini, yudadu al-ibtida, menjadi kebalikan bid'ah. Ibtada ayab tadiung, mengadakan. Jadi pembaharuan itu kembalikannya bid'ah. Kalau bid'ah mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul dan tidak ada rujukannya. Wa kullum minal mafhumaini al-ibtida' wa tajdid ala tarafain naqid, dan semua dari dua pemahaman ini tentang bid'ah dan pembaruan adalah dua sisi yang bertentangan. Tarafai naqid, tarafai itu dua sisi, dua ujung yang bertentangan. Fama huwal ibtida', apakah itu yang disebut al-ibtida' bid'ah? Ja'a fi syarhil ibtida' hadal qaul, datang dalam syarah penjelasan bid'ah dalam perkataan ini, aslu maddatin, asal maddahnya bada'ah, lil ikhtira' ala ghairi mithalin sabikin. Aslu maddatin bada'ah, menciptakan, lil ikhtara, untuk mengadakan, ikhtaro ayahtari itu juga mengadakan, menciptakan, ala ghairi mithalin sabik, yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi betul-betul baru. Wa minhu, dan dari definisi ini, qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ard, Allah pencipta langit dan bumi, ay mukhtari'uhuma, Allah yang menciptakan keduanya, ala ghairi mithalin sabiqin mutaqaddim, tidak ada contoh sebelumnya yang mendahului. Jadi berarti sebelum Allah menciptakan langit bumi tidak pernah ada langit dan bumi. Baru ada langit dan bumi setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak pernah ada langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu barang baru.
Mengapa dikatakan barang baru di Quran? Karena sebelumnya tidak pernah ada. Wa qaulu ta'ala ma kunta bid'an minar rusul. Dan engkau Muhammad bukan bid'ah dari rasul-rasul, artinya engkau bukan orang yang pertama kali. Ai ma kunta awwala man ja'a bir risalah. Engkau bukan orang yang pertama kali yang datang dengan risalah dari Allah ilal ibad, kepada hambanya. Bal taqaddamani katsirum minar rusul, bahkan telah mendahului saya kebanyakan daripada rasul-rasul. Jadi ma kuntu awwala man ja'a bir risalah minallahi ilal ibad bal taqaddamani katsirum minar rusul. Jadi Nabi Muhammad datang bukan rasul yang baru. Sebelumnya sudah datang rasul-rasul seperti Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam 24 rasul sebelum Nabi Muhammad, nabi yang ke-25. Wa yuqal, dan dikatakan pula ibtada'a fulan bid'atan. Dikatakan telah menciptakan fulan bid'atan, suatu ciptaan, yakni ibtidaan, ai ibtada'a tariqatan lam yasbiqu ilaiha. Dia memulai satu jalan yang belum didahului sebelumnya dengan jalan itu. Itu namanya bid'ah. Wajah aidon wal murad bil bid'ah, dan ada pula, datang pula, wal murad bil bid'ati, maksud daripada bid'ah, ma ahdatsa, apa-apa yang diadakan, mimma la aslalahu fi syariah, dari apa-apa yang tidak ada aslinya, lahu, dari perbuatan tadi, fi syariah, dalam ilmu syariat, dia dulu alaihi, menunjukkan kepadanya. Wa amma ma kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi falaisa bid'atan syar'an. Jadi yang dikatakan bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya dalam syariat baik Quran maupun sunnah, itu namanya bid'ah. Adapun yang ada rujukannya, kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi, yang menunjukkan kepadanya, falaisa bid'atan syar'an. Misalnya, contohnya barang baru, kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat atau mengadakan sholawatan setiap malam Minggu, yang pasti yasinan setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada, itu pasti tidak ada. Nah, kemudian kita adakan. Nah, tapi kita punya rujukan perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Kemudian perintah Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran misalnya. Jadi itu namanya ada rujukannya dan jelas rujukannya. Kita kembali rujukannya baca Yasin setiap malam Jumat. Rujukannya kepada perintah Allah, perintah baca Quran. Dan Allah tidak menentukan tempat dan waktunya baca Quran. Kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu, kita menentukan tempat dan waktu. Malam Jumat bertempat di musola, kita kumpul yasinan bersama. Nah, perbuatan ini ada referensinya, ada rujukannya, ada dalil yang menunjukkannya. Maka baca yasin setiap malam Jumat tidak termasuk bid'ah sayyi'ah. Nah, itu supaya dibedakan. Tidak lalu semua pokoknya zaman Nabi tidak ada. Loh, kalau pokoknya zaman Nabi tidak ada,
Ya, yang ada di Mekah Madinah bid'ah semua itu. Zaman Nabi sa'i di atas pasir di antara dua bukit, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Zaman Rasulullah. Sekarang Sofa Marwah sudah masuk bagian masjid. Kita tawaf, kita sa'i tidak karena matahari. Bawahnya sudah dikasih bukan keramik lagi. Sudah dikasih apa namanya itu? Marmer dari Itali. Pakai AC. Zaman Nabi tidak ada itu semuanya itu. Sa'i cuman di bawah. Sekarang sa'i ada di tingkat dasar, ada di tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3. Zaman Rasulullah pasti itu tidak ada. Itu termasuk bid'ah itu. Kalau dianggap segala sesuatu yang baru yang tidak sesuatu bid'ah, banyak bid'ah sekarang ini. Yang dikerjakan di Masjidil Haram sendiri. Kalau kamu TV-nya bagus, antenanya bagus, setel Saudi 1, 24 jam baca Quran, tidak pernah berhenti kecuali sholat. Zaman Rasulullah pasti tidak ada itu. Dan yang baca Quran bukan orang, kaset. Kalau kau setel lagi Saudi 2, 24 jam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dibaca 24 jam. Tidak berhenti kecuali salat. Pasti zaman Rasulullah tidak ada. Apakah orang yang baca Quran 24 jam yang zaman Nabi tidak ada masuk neraka? Insyaallah otaknya miring. Ya. Kamu otaknya miring apa lurus? Hah? Otaknya miring. Nah, ini dijelaskan. Wa in kana bid'atan lughatan, walaupun itu berarti bid'ah secara bahasanya. Memang secara bahasa bid'ah, tapi kalau ada rujukannya menjadi bagus. Fa kullu man ahdatsa syai'an, dan semua orang yang mengadakan sesuatu wa nasabahu ilad din, dan dia nasabkan kaitkan dengan agama, walam yakun lahu aslun fid din, tetapi tidak ada bagi perbuatan tadi aslinya di dalam agama, yarju ilaihi, yang kembali kepadanya, fahuwa dolalatun, itulah yang disebut sesat. Waddin bariun minhu, dan agama bebas dari bid'ah yang seperti itu. Wasawaun fi dzalika masailul i'tiqad awil a'mal awil aqwal. Sama dalam hal sedemikian, baik dalam masalah akidah, masalah amaliyah, atau masalah perkataan. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf, adapun yang terjadi di dalam perkataan ulama-ulama salaf min istisani ba'dil bid'ah, yang mengatakan istihsan kebaikan sebagian bid'ah, fa inna ma dzalika fil bid'il lughawiyah la syar'iyyah. Itu yang terhadap bid'ah secara bahasa, bukan dalam secara syara'. Wa qad qala Syafi'i, dan telah berkata al-Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Ini kata Imam Syafi'i, bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Wa bid'atun madmumatun, dan bid'ah yang tercela, yang dicela. Dhamma yadumu itu mencela, madmumah. Ini jelas Imam Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun matmumatun. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Adapun bid'ah yang sesuai dengan sunnah Nabi,
itulah bid'ah yang dipuji, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa ma khalafas sunnah fa huwa madmum. Adapun bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi, itulah yang tercela. Itu jelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun hanya melanjutkan pikiran Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar melihat jamaah sholat tarawih sendiri-sendiri, hampir 12.000 sahabat penduduk Mekah tarawih sendiri-sendiri. Kemudian dengan ijtihadnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab, alangkah baiknya kalau sembahyang tarawih ini saya bikin berjamaah supaya rapi, tidak sembahyang sendiri-sendiri. Di situ sujud, di sini sedang berdiri, di situ sedang ruku, macam-macam, supaya seragam kayak sholat berjamaah 5 waktu. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Jadi imam pertama dalam sholat tarawih itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai sembahyang tarawih 20 rakaat rapi, yang baca Quran enak, sholatnya rapi, selesai 20 rakaat. Disitulah Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Jadi yang berkata bid'ah ada yang bagus dan ada yang tidak bagus, bukan Sukron Ma'mun. Sayyidina Umar pertama kali yang berkata bahwa bid'ah, ada bid'ah yang bagus. Imam Syafi'i hanya memperkuat pendapat Sayyidina Umar, al-bid'atu bid'atane. Pertanyaannya, mengapa dalam hadis tadi kok Allah tidak menyebutkan sifatnya? Misalnya kullu bid'atin hasanatin dolalatun atau kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Rasul tidak menyebut sifat dari bid'ah itu karena sudah pasti. Maka dalam ilmu balaghahnya, sesuatu benda yang sifatnya sudah pasti boleh untuk tidak disebut sifatnya. Termasuk dalam hadis Rasulullah, mestinya Rasulullah bersabda, kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Mestinya. Mengapa Rasulullah tidak menyebut kullu bid'atin sayyi'atin atau kullu bid'atin madmumatin? Karena sudah pasti yang sesat itu yang jelek. Kalau baik tidak mungkin sesat. Tidak mungkin akan terjadi kullu bid'atin hasanatin dolalatun kecuali dari orang yang otaknya miring. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Kemana otaknya itu? Kalau kullu bid'atin sayyi'atin au kullu bid'atin madmumatin dolalatun, itu pasti benar. Maka itu saya kembalikan, untuk memaham hadis dan tafsir tidak cukup hanya dengan mufradat saja. Masih ada ilmu nahunya, masih ada ilmu sorofnya, masih ada juga ilmu balaghahnya. Dalam ilmu balaghah, suatu benda yang sudah pasti sifatnya boleh tidak disebutkan sifat itu. Termasuk kullu bid'atin dolalatun, tidak disebutkan sifatnya karena sudah pasti. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Paham? Hah? Paham? Jadi menguasai betul persoalan itu, bukan hanya kulitnya, ngerti persoalan itu sebenarnya. Dari mana kata-kata bid'ah daripada ayab da'u?
Nah, di mana sumber pertamanya Al-Quran, badi'us samawati wal ard. Apakah semua barang baru itu pasti jeleknya? Belum tentu. Bisa jelek, bisa baik. Tergantung bid'ahnya tadi kayak apa. Kalau barang baru itu ada rujukannya, maka dan tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu termasuk bid'ah hasanah seperti yasinan malam Jumat. Yasinan malam Jumat termasuk bid'ah hasanah. Rujukannya ada. Malah kalau belajar hadis lagi, masih ada hadis yang menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min wairi ayyang kuso min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, sunnah saja kalau secara bahasanya masih ada dua. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Kalau sunnah Nabi itu mesti hasanah. Itu sunnah. Kalau sunnah Nabi itu sudah dalam ilmu syariat, syara'an, itu bukan lughatan. Man sanna fil Islam, barang siapa yang membikin kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang baik dalam agama Islam, falahu ajruha, maka baginya pahala tradisi tadi, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Contohnya yasinan malam Jumat, sholawatan malam Minggu, atau dzikir malam Senin misalnya diadakan. Itu namanya mengadakan tradisi yang baik. Dzikir malam Senin, tradisi yang baik. Sholawatan, baca maulid setiap malam Minggu, tradisi yang baik. Yasinan setiap malam Jumat, tradisi yang baik. Apakah berani kau mengatakan barang siapa yang baca sholawat setiap malam Minggu istiqomah masuk neraka? Otaknya barang siapa yang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka. Otaknya mengapa masuk neraka? Itu barang bid'ah, zaman Nabi kagak ada. Goblok. Gimana otaknya dicuci gini nih? Hah? Apa? Saya cuci bersih otaknya itu. Pagi sore dicuci enggak bersih-bersih, banting aja. Jadi supaya ngerti betul bid'ah itu. Masih banyak kaidah lain. Dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah lagi. Mimbabil am urida bihil khos. Atau ada mimbabil khos urida bihil am. Misalnya, karena saya yang kenal sama Yusril, saya bilang, Yusril, kamu jangan melanggar disiplin ya. Jangan loncat pagar di belakang itu kamu kabur. Nah, misalnya. Nah, yang saya maksud bukan Yusril itu, tapi saya sebut Yusril. Tapi yang saya maksud semuanya. Itu namanya dalam ilmu usul mimbabil khos urida bihil. Sebaliknya, ada juga omongan
khitab mimba bil am urida bil khas. Hei santri-santri, jangan kau loncat pagar di belakang itu melanggar disiplin. Tidak boleh. Kalau mau pulang izin, nggak usah loncat pagar di belakang. Semua santri jangan loncat pagar di belakang. Umum, tapi yang saya maksud Yusril yang sering loncat pagar. Misalnya, yang saya maksud omongan saya itu Yusril, bukan ini, bukan umum. Semuanya tidak loncat pagar semua kok. Yang loncat pagar cuman Yusril, misalnya. Nah, itu namanya mimbabil am urida bihil khos. Ada mimbabil khos urida bihil. Itu banyak di Quran, itu contohnya juga banyak di Quran, di antaranya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa naik perahu, oleh Nabi Khidir perahunya dirusak. Nabi Musa ketakutan. Khidir, mengapa kau rusak perahu ini? Apa kau menginginkan supaya penumpangnya mati semua, tenggelam? Itu kata siapa? Kata Nabi Musa. Nah, lalu Nabi Musa ceritakan mengapa saya rusak kapal ini. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan-nelayan ini besok akan ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa. Allah tidak menjelaskan kulla safinatin hasanatin atau kulla safinatin fasidatin. Allah cuma menyampaikan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tidak dikasih penjelasan. Mengapa? Sudah pasti. Nah, secara ilmu balawahnya sudah pasti yang dirampas itu kapal yang bagus. Kapal rusak sudah pasti tidak dirampas. Maka mestinya situ sifatnya kulla safinatin hasanatin wasba. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin wasba. Tidak ditulis hasananya karena sudah pasti. Sama dengan kata-kata bid'ah dalam hadis tadi. Tidak ditulis oleh Rasulullah bid'atun sayyi'atun. Tidak ditulis karena sudah pasti itu bid'ah sayyi'ah. Tidak mungkin bid'ah hasanah itu masuk neraka. Nah gitu kalau ngajinya lengkap. Jadi jangan sembarang sosok alim tapi tidak paham. Nah, di sini banyak dalam ayat Al-Quran itu yang bersifat umum, yang dimaksud khusus. Nah, maka jelas wa muradu Syafi'i anna aslal bid'atil matmumati ma laysa laha aslun fi syari'at tarji'u ilaihi. Maksud Imam Syafi'i anna aslal bid'ah sesungguhnya asalnya bid'ah yang tercela itu ma laisa laha yang tidak ada bagi bid'ah matmumah aslun, aslinya dalam Quran dan dalam hadis. Aslun fi syariati tarji'u ilaihi, tidak ada aslinya di dalam syariat yang bisa kembali kepadanya. Wahia al bid'atu fi itlaqis syar'i, itulah bid'ah di dalam hukum syariat yang dimaksud bid'ah madmumah yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya dari aslinya baik dari Quran maupun dari sunnah. Wa ammal bid'atul mahmudatu fama waqafas sunnah. Adapun bid'ah yang terpuji, fama wafaqo, maka sesuatu wafaqo yang sesuai dengan as-sunnah, yaitu maka nalaha aslun minas sunnah tarji'u ilaihi,
yang mempunyai asli. Bid'ah itu mempunyai asli daripada sunnah, tarji' ilaihi yang bisa dikembalikan kepadanya, kepada tarji' ilahi, kepada aslinya. Ya seperti contoh tadi yang saya contohkan, Rasulullah memerintahkan dzikir, Quran memerintahkan dzikir, uzkurullaha katsira, dzikirlah, ingatlah kau kepada Allah. Lalu pertanyaan, kapan kita dzikir? Jawabannya kapan saja. Di mana kita dzikir? Di mana saja. Kemudian kita dzikir malam minggu. Ada aslinya ini. Aslinya dari perintah Allah, udzurullaha katsiran. Dan Allah tidak menentukan tempat dan waktu kapan kita dzikir, di mana kita dzikir. Allah tidak menentukan. Kita ketentukan dzikir malam Selasa atau dzikir malam Minggu. Nah, kita dzikir malam itu bid'ah. Barang baru tapi punya asli, punya rujukan. Kembali kepada hadis. Hadis mana? Oh, banyak sekali yang menyuruh kita dzikir kepada Allah. Kita sholawatan. Ya, katakan kalau di pondok malam Jumat, malam apa aja bisa saja. Ayo kita sholawatan setiap malam Rebo. Baca sholawat tiap malam Rebo. Bid'ah, betul. Mengapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Rasul sholawatan tiap malam Rebo. Kita sholawatan. Nah, ini bid'ah, tapi ada aslinya. Aslinya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ada dalilnya. Paham ini? Siap menghadapi Wahabi. Apa? Sudah saya kasih dalilnya lengkap kok. Nah, kaum Wahabi itu tidak membedakan pokoknya. Itu dalil dia. Pokoknya zaman Rasul tidak ada bid'ah, sesat. Pokoknya. Itu namanya bukan mengajak berdialog. Kalau cuma main pokoknya. Pokoknya ke zaman Nabi tidak ada bid'ah, dolalah. Tekniknya begini, usul fikihnya begini, lengkap dalilnya itu. Sehingga tidak main pukul rata. Maka Imam Syafi'i itu bil akli salim, dengan akal sehat. Tidak semua barang baru itu jelek. Ada barang baru yang baik, terpuji. Ada barang baru yang tercela. Penjelasan Imam Syafi'i jelas, barang baru yang tercela, barang baru yang tidak ada sumbernya dari Quran dan hadis dan bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, contoh misalnya, supaya laut tidak ngamuk, ya. Apa? Tidak dengar tadi? Apa? Supaya laut tidak ngamuk, dengar. Nah, maka diadakan ruat selamatan laut. Ketika selamatan laut, dia mengadakan joget, laki-laki dan perempuan campur. Setelah joget, potong kebu, kepala kebunya dilempar di tengah laut supaya laut tidak marah, tidak tsunami. Lah ini
insya Allah ini bid'ah sayyi'ah ini bertentangan dengan Quran dan tidak ada. Nah, bisa juga jadi bid'ah hasanah. Ayo selamatan laut supaya laut ini tidak tidak marah, kita minta kepada Allah yang punya. Ayo kita baca Quran, baca tahlil, mohon kepada ya Allah, tolong ya Allah selamatkan kami dari bahaya laut. Menjadi bid'ah hasanah. Tapi kalau joget laki-laki perempuan bebas, kemudian potong kebo, kepala kebonya dilempar di tengah laut, ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baru ini namanya bid'ah madmumah menurut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gimana penjelasan saya ini? Masuk di otaknya? Ada otaknya? Ada. Di dalam. Salah-salah kosong. Screening ke rumah sakit itu. Di rumah sakit ada alat kontrol otak itu. Wa innama hiya bid'atun luwatan, itu namanya bid'ah secara bahasanya, la syar'an, tidak menurut syariat, li muwafaqatiha as-sunnah, karena sesuai dengan sunnah Nabi. Wa qad ruwiya 'ani Syafi'i kalamun akhar yufassir qaulahu al-awwal wa dzalika annahu qala al-muhdatsat darbani ma ahdatha mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharon aw ijma'an fahadihi al-bid'atu dhalalah wa ma ahdatha fihi minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hada fahadihi muhdatsatun ghairu madmumah. Nah, telah diriwayatkan wa qad ruwiya anis Syafi'i, dan telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i kalamun akhor, ucapan lain, yufassir, yang menjelaskan qaulahu al-awwal, perkataan dia yang pertama tadi. Wadhalika, dan yang sedemikian itu annahu qol, bahwasanya Imam Syafi'i telah berkata al-muhdatsatu darbani, yang diada-adakan itu ada dua macam. Nanti diterjemahkan lagi. Wal muhdatsatu darbani, yang diada-adakan dipukul 2 kali. Nah itu, maka ya daraba yadribu kan dipukul. Darbani berapa? 2 kali. Nanti al-muhdatsatu darbani. Bid'ah itu dipukul 2 kali. Nah, kalau tidak memahami wal muhdatsatu, dan yang diada-adakan itu darbani 2 macam. Ma ahdatsa mimma yukhalif, darbani ma ahdatsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnah aw atharon aw ijma'an fahadihi al bid'atu dhalalah. Ma ahdatsa sesuatu yang terjadi, mimma yukhalif, daripada yang bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan athar, bertentangan dengan ijma' ulama. Fahadi al bid'atud dhalalah, itulah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatsa, dan apa yang terjadi fihi, dalam sesuatu tadi, minal khairi, dari kebaikan. Adapun apa yang diadakan dari kepada kebaikan, la khilafa fi, tidak ada perbedaan di wahidin, dari salah satu, min hada, dari ini, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan athar, tidak bertentangan dengan ijma', fahadihi muhdatsatun ghairu madmumah. Inilah bid'ah muhdatsat yang diada-adakan, yang tidak dicela, malah dipuji. Nah, seperti tahlilan,
kepada orang mati. Itu bid'ah hasanah. Mana rujukannya? Nah, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk takziah kepada orang mati. Takziah artinya itu kita datang pada orang yang kena musibah untuk menggembirakan dia. Nah, kemudian dasar hukumnya Allah perintahkan untuk mendoakan orang mati. Kita doakan orang mati. Kemudian dasar hukumnya perbuatan baik bisa dihadiahkan kepada orang mati. Sedekah, haji, ya. Misalnya ketika ibu saya masih hidup, ayah saya masih hidup, saya tidak mampu berbuat banyak. Setelah itu saya diberi harta oleh Allah, lalu saya sumbangkan ke masjid. Ini panitia masjid 100 meter persegi untuk ayah saya, keramik. 1 meter 10 meter persegi atau 100 meter persegi keramik untuk ibu saya. Ini untuk ayah saya. Kalau perbuatan baik itu bisa sampai kepada orang mati, mari kita baca Fatihah, kita baca Quran, kita tahlil, kita hadiahkan semuanya kepada almarhum. Ini semuanya ada referensinya, ada rujukannya, ada dalilnya. Yang semacam ini tidak termasuk bid'ah madmumah, tapi termasuk bid'ah mahmudah. Apalagi didasarkan kepada hadis man sanna fil Islam sunnatan, maka sunnahnya itu ismun nakiro. Kalau ismul ma'rifah itu berarti sunnah Nabi. Maka dalam hadis pakai ismun nakiro. Man sanna fil Islam sunnatan, berarti bukan sunnah Nabi itu. Barang siapa yang membuat kebiasaan tradisi-tradisi yang baik. Maka di belakang ada kata-kata man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu artinya tradisi. Bukan sunnah Nabi, tradisi, kebiasaan. Mari kita bikin kebiasaan yang baik sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bid'ah hasanah, Islam semakin hidup. Maka di samping kita mengerjakan ibadat-ibadat yang wajib, mari kita bikin bid'ah hasanah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bid'ah hasanah, Islam hidup. Yang tidak boleh dikatakan wajib. Misalnya yasinan malam Jumat hukumnya wajib, lah itu sesat. Tapi kalau dikatakan baca yasin hukumnya sunnah, artinya tradisi yang baik, itu dapat pahala. Kalau dikatakan yasinan tiap malam hukumnya wajib, itu nambah-nambah dalam agama. Tidak benar itu. Ya, kalau ada kiai bilang yasinan malam Jumat hukumnya wajib, nah itu kiai nggak benar itu. Kalau yasinan malam Jumat itu termasuk sunnatan hasanah, itu bagus, dapat pahala. Nah itu saya matangkan supaya kamu nanti tidak apa? Tidak lagi ikut ajaran-ajaran menurut anggapan kita itu ajaran yang sesat, tidak sempurna. Wa yuzadu hadal makna taudihan, dan ditambah makna ini taudihan sebagai penjelasan biqaulin akhar, dengan perkataan lain, fal bid'atu al haqiqiyah hiya allati lam yadull 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala istidlalin mu'tabarin inda ahlil ilmi. Fal bid'atul haqiqiyah, bid'ah yang hakiki
yang sebenarnya bid'ah yang terkutuk itu hiya allati lam yadul, itulah bid'ah yang tidak ada, allati lam yadul alayya, tidak ada yang menunjukkan atas bid'ah tadi dalilun syar'iyyun, tidak ada dalil syar'inya, la min kitabin, tidak dari kitab Al-Quran, wala sunnatin, dan tidak pula dari sunnah, wala ijma'in, dan tidak dari, wala istidlalin, dan tidak dalil-dalil mu'tabarin yang mu'tabar inda ahli ilmi, menurut orang ahli ilmu. Jadi kalau yang dikatakan oleh kita muslimat muslimat semuanya ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, ziarah kubur ada dalilnya, tawassul ada dalilnya. Iya. Saya sendiri sudah berbicara langsung dengan orang nomor 1 di Saudi Arabia. Allahumma ufir lahu. Saya bicara langsung dengan beliau. Nah, saya tanya dengan mendetail Syekh bin Bas. Itu Syekh bin Bas itu orang nomor 1 di Saudi yang paling alim. Saya pernah langsung berdiskusi dengan beliau. Ya Syekh bin Bas, ma hukmu ziyaratil qubur? Dia jawab kepada saya, haram. Limada tazur al-qubur? Al-qubru la yanfa wa la yadur. Saya tenang. Saya jawab sama Syekh bin Bas, ya Syekh bin Bas, qara'tu fil hadis. Ya. Qara'tu fil hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yazuru baqi qubaila Ramadan sanawiyan. Saya baca Syekh bin Bas dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu setiap akhir Sya'ban mesti ziarah kubur Baqi. Saya katakan, apa jawab beliau kepada saya? Az-ziyaratu al-masyru'atu la ba'sa bihi. Ziarah yang sesuai dengan hukum syariat Islam persilahkan. Nah, jalan. Saya tanya lagi, ya Syekh bin Bas, wa ma hiya az-ziyarah al-masyru'ah, ziarah yang sesuai dengan hukum syariat. Apa kata beliau? Az-ziyarah al-masyru'ah nahnu nad'u lahu wala nad'uhu. Ziarah kubur yang benar, ziarah kubur yang mendoakan orang yang mati dan tidak minta kepada orang mati. Ya, karena di antara kita juga ada yang keliru. Ziarah kubur minta sama kuburan, tidak minta kepada Allah. Az-ziyarah al-masru'ah, kata Syekh bin Bas, nahnu nad'u lahu wala nad'uhu. Kami mendoakan orang kuburan, bukan minta sama orang kuburan. Saya jawab, nahnu nazur kuburul awliya fi Indonesia wa kuburus sholihin. Nahnu nad'u lahum li'annahum minal mujahidina fi Indonesia. Nahnu nad'ullah lahum asa ayyaqbalallahu a'malahum as-solihah wa ayyaghfir lahum dzunubahum wala nad'u minal qabr. Dan saya tidak pernah minta kepada kuburan. Lalu Syekh bin Bas waktu itu sampai nepuk-nepuk paha saya ketika saya berkata, ya Syekh bin Bas, lau kana sahibul qabri yastati ayyaj'al ahadan ghaniyan lakana sahibul miftah lihadal qabri aghnan nas fil alam. Paham?
Laukana sohibul qabr yastati ayyaj'al ahadan ghaniyan lakana sohibul miftah liadal qabr aghnan nas fil alam. Kalau seandainya kuburan ini bisa bikin orang jadi kaya, mesti juru kuncinya kaya duluan. Ternyata juru kuncinya kaya enggak? Enggak. Wah, lalu dia nepuk saya. Ya Syekh, syukuran, hada kalam musib. Hada kalam musib, kata dia. Ini perkataan yang benar. Lalu dia berkata kepada saya, in kunta aliman fasna ma syi'ta. Banyak pertanyaan saya itu tentang tawassul. Jawaban pertama mesti ma hukmu tawassul ya Syekh bin Baz? Haram. Limada bitawassul? Hal, nah ini pertanyaan beliau kepada saya. Hal bainaka wa bainallah hijabun? Hal bainaka wa bainallah hijab satrun? Qultu lahu laisa baini wa bainallah hijab. Walidzalika ud'u mubasyaratan biduni tawassul. Saya tenang. Dalil saya itu masih ada. Ya Syekh bin Baz, qara'tu fil hadis fi kitab Riyadhus Shalihin thalathatu anfar dakhalal war. Thumma ba'da dalika yandarit al-hajar al-kabir hatta yasudda babal ghar. Fahum la yastati'unal khuruj. Li'anna al-hajar kabir. Thumma kullu wahid yad'u bil wasilah. Al-awwal yad'u bi birril walidain. Panjang itu hadisnya. Bi birril walidain itu saya punya orang tua. Saya belum pernah minum susu sebelum orang tua saya minum. Suatu ketika saya kejauhan mencari rumput untuk makanan kambing saya atau unta saya, tidak disebutkan, sehingga saya jumpai kedua orang tua saya sudah tidur. Tapi saya peras susu ini. Saya pegang gelas ini sambil menunggu kedua orang tua saya bangun. Menjelang subuh, kedua orang tua saya bangun, baru saya persilakan untuk minum susu. Setelah kedua orang tua saya minum susu, baru saya minum susu. Biar saya haus, saya jaga, saya tidak mau minum sebelum kedua orang tua. Itu bakti sama orang tua. Ya Allah, jika sekiranya perbuatan baik saya diterima oleh Engkau, ya Allah, singkirkan batu ini. Ya taharrak al-hajar qalilan wa hum la yastati'ul khuruj, kata saya. Baru batu itu bergerak sedikit, tapi mereka belum keluar, belum bisa keluar. Kemudian yang kedua, berdoa tawassul. Dia mempunyai saudara misanan cantik. Suatu ketika saudara misalnya datang kepada saya, kata yang nomor 2 itu, mau pinjam duit. Saya jawab, saya kasih pinjaman dengan syarat kau tidur dengan saya. Si perempuan itu tidak mau. Ada itu perbuatan dosa besar. Mungkin suatu ketika karena si perempuan sudah terpaksa datang lagi sama saya pinjam duit, baik, dengan syarat kau mau tidur dengan saya. Baik. Begitu dia sudah berada dalam kamar berdua, si perempuan berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Berdirilah bulu kuduk saya ini. Akhirnya saya tinggalkan perempuan itu. Tidak mau saya berbuat zina. Kalau saya waktu itu, ya Allah, mampu mencegah perbuatan dosa yang saya siap untuk berbuat dosa, tapi karena saya ingat kepada Kau ini perbuatan jahat, perbuatan keji, saya tinggalkan perempuan itu dalam keadaan telanjang. Saya tidak mau berzina. Kalau ini perbuatan baik saya, ya Allah,
Mudah-mudahan batu ini bergerak. Bergerak lagi batu itu. Ini tidur apa asik mendengarkan? Asik mendengarkan. Ada kupingnya? Ada. Hah? Ada. Tenang gitu. Bergeraklah batu besar ini, tapi belum bisa keluar. Yang terakhir, tawassul. Doa dengan tawassul, pakai wasilah, pakai perantara. Kata yang ketiga dalam gua ini, ya Allah, saya dulu ada kuli bekerja sama saya. Semua kuli saya bayar. Hanya satu yang tidak saya bayar karena dia pulang. Setelah sekian puluh tahun, kuli saya datang. Tuan, mana ongkos saya sekian puluh tahun yang lalu? Nah, duitnya kuli saya itu sebagai amanah. Saya tidak mau berkhianat. Dengan amanah ini, duit ini saya belikan, katakan mulai dari ayam. Ayam bertelur jadi banyak, saya belikan kambing. Kambingnya beranak, saya belikan unta. Untanya anak beranak, sehingga satu lembah itulah penuh dengan binatang, dengan kambing dan unta. Saya katakan sama kuli saya, itu yang ada di lembah itulah milikmu. Si kuli tadi marah, Tuan, kau jangan menghina saya. Saya tidak minta kekayaanmu, saya cuma minta duit saya sekian puluh tahun yang lalu itu. Ya, kalau ongkosnya misalnya 1 juta, ya sudah 20 tahun, 30 tahun kan jadi unta banyak itu. Nah, itulah ongkosmu dulu yang tidak saya bayar karena kamu pergi. Saya belikan kambing, saya belikan unta, beranak-beranak, itulah kepunyaanmu semua. Kemudian oleh kuli saya, semua unta dan kambing dibawa semua, satu pun gak ada sisanya. Tapi saya ridho ya Allah. Saya tidak ada kesal, tidak. Memang itu harta dia. Kalau amanah yang saya kerjakan ini ya Allah, sebagai perbuatan baik saya ya Allah, tolong ya Allah, mudah-mudahan batu itu bergerak. Bergeraklah batu ini. Akhirnya ketiga-tiganya keluar semua. Selamat. Nah, apa kata Syekh bin Baz kepada saya? Ya Syekh syukron, at-tawassul bil a'malis sholihah la ba'sa bihi. Tawassul dengan perbuatan baik boleh. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Quran saya ya Allah, mudah-mudahan saya segera dapat jodoh. Ya, yang laki-laki ya Allah, saya menghatapkan Quran bulan Ramadan ini ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang namanya solihah, wanita solihah. Kebetulan yang berdoa namanya soleh. Lalu yang perempuan namanya solihah, baca Quran. Ya Allah, saya sudah khatam Al-Quran ya Allah, hanya mohon kepada Kau ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran ini saya dapat jodoh suami yang soleh. Akhirnya tadi si soleh dengan sosilihah ketemu. Ya Allah. Jadi bagus kan? Bagus. Yang namanya soleh berdoa dengan baca Quran tamat. Kemudian yang bernama soleh itu berdoa, ya Allah, saya baca Quran tamat ya Allah dalam bulan Ramadan. Hanya saya ingin mohon pada mudah-mudahan dengan tamatnya Al-Quran saya ini ya Allah, berikanlah saya jodoh wanita yang solihah. Kemudian ada wanita yang namanya solihah, baca Quran lagi. Ya Allah, saya baca Quran ya Allah tamat ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan saya mendapat jodoh laki-laki yang soleh ya Allah.
ketemu sudah selesai itu, kawin soleh dengan solihah. Ini contoh tawassul bil a'malis sholihah la khilafa bainal ulama. Itu saya ketemu dengan Syekh bin Baz langsung saya. Yang sampai 3 kali Syekh bin Baz itu mengatakan in kunta aliman fasna ma syi'ta. Kalau kau sudah orang alim, ngerti, berbuatlah kau sesuai dengan ilmumu. Nah, nggak usah bertanya. Ini saya bertanya untuk tahqiq kebenarannya itu. Ya. Wah, kasih tanda ya. Nanti saya ulang daripada wa yuzadu hadal makna. Ya karena saya perluas pengertiannya ini, tidak hanya sekarang ada di kitab. Dan ini sudah menunjukkan jam 5 kurang 5 menit. Ditambah lagi nanti ngomel lagi. Ya nggak tahu kalau santrinya banyak, dapurnya sempit. Ngaji. Ala pura-pura. Ya kan gitu kan. Kalau ngajinya sampai 5:30, wah gimana ya, saya diomelin. Tahu santrinya ribuan, dapurnya sempit, ngaji sampai 5:30 lebih. Sudah nggak kebagian tempe saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.